Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video pembelajaran produk pastry dan bakery. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi roti manis atau sweet bread. Mata pelajaran produk pastry dan bakery. Kompetensi dasar 3-4, menganalisis produk roti manis sweet bread. 4-4, membuat produk roti manis sweet bread. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang pengertian roti manis, bahan-bahan roti manis, alat-alat yang digunakan, metode dalam pembuatan roti manis, langkah-langkah dalam membuat roti manis, video pembuatan roti manis, dan kriteria roti manis. Roti sweet roll atau roti manis adalah roti yang mempunyai cita rasa manis dan di dalamnya biasanya terdapat isian, sehingga bisa langsung dikonsumsi. Roti manis juga dibentuk dengan macam-macam variasi yang menarik. Bahan-bahan dalam membuat roti manis diantaranya adalah 1. Tepung terigu. Tepung terigu yang biasanya digunakan dalam pembuatan roti manis adalah tepung terigu protein tinggi atau hard flour. Hal ini dikarenakan dengan tingginya kadar protein menjadikan adonan mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi, elastis, dan mudah digiling. 2. Yeast atau ragi. Di pasaran, ragi dalam pembuatan roti terdiri dari 3 jenis, yaitu compressed yeast, choral yeast, dan instant yeast. Akan tetapi, yang paling sering digunakan dalam membuat roti yaitu instant yeast atau ragi instan, karena jenis ragi ini bisa langsung dicampur dengan tepung. 3. Air. Untuk adonan roti, gunakan air dengan pH normal atau air minum, sehingga mendapatkan roti yang maksimal. Proses pembuatan roti sebaiknya menggunakan air dingin atau air es, sebab proses pembuatan roti selalu melibatkan ragi roti atau yeast. Ragi roti di dalam adonan akan bekerja secara optimal bila suhunya di bawah 30 derajat Celcius saat diaduk atau mixer. 4. Garam. Penggunaan garam pada pembuatan roti berkisar 1-2%. Sifat garam yang baik adalah mudah larut dalam air, halus, tidak menggumpal, dan bersih. Adonan tanpa garam akan mempengaruhi pemanggangan, yaitu apabila dalam resep tidak ada garam, maka roti yang dipanggang akan menjadi mengecil sehingga dapat mempengaruhi mutu roti. 5. Gula. Pada umumnya, gula itu terutama dextrosa mengandung 9% air berdasarkan pada beratnya. Oleh sebab itu, pemakaian air untuk adonan roti yang mengandung gula di atas 15% di dalam resep sangat dianjurkan untuk dikurangi. Pemakaian gula yang berlebihan juga menghambat fermentasi. Perlu diketahui bahwa semakin banyak gula, semakin tinggi pemakaian ragi. 6. Telur. Sebaiknya dalam membuat roti gunakan telur yang segar sehingga tidak mengurangi kualitas roti. 7. Susu. Susu yang umum digunakan dalam pembuatan roti manis adalah susu bubuk karena menambah absorpsi air, tahan lama, dan lebih mudah menyimpannya. Susu bubuk yang digunakan yaitu susu full cream bubuk, mengandung lemak susu sekitar 29%. 8. Lemak. Jenis lemak yang biasanya digunakan dalam membuat roti adalah margarin dan juga mentega atau butter. 9. Bread improver. Biasanya bread improver ditambahkan pada proses pencampuran dengan dosis pemakaian 0,3% sampai 1,5% dari berat tepung. Alat-alat yang digunakan dalam membuat roti manis diantaranya adalah waskom, working table, serbet besar, oven, kuas, timbangan, sendok, gelas ukur, dough scraper,
proofing basket, termometer, sendok kayu, pisau, dug mixer, rak atau lemari tertutup untuk proses fermentasi, dan cooling rack. Metode dalam membuat roti terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Metode straight dough, 2. Metode spoon and dough, 3. Metode no time dough. Dari ketiga metode yang disebutkan, metode yang paling sering digunakan adalah metode straight dough karena metode ini praktis dan mudah dalam pengerjaannya. Langkah-langkah dalam membuat roti manis adalah sebagai berikut. 1. Seleksi bahan. Pemilihan bahan dengan kualitas terbaik merupakan syarat untuk mendapatkan roti yang berkualitas. 2. Penimbangan bahan. Hindari pemakaian sendok atau cangkir sebagai takaran, karena antara sendok yang satu dengan sendok yang lainnya belum tentu sama. Atau sendok di kota A belum tentu sama dengan sendok di kota B. 3. Pengadukan. Pengadukan berfungsi untuk mencampur rata semua bahan. 4. Peragian atau fermentasi. Fermentasi awal adonan diistirahatkan sekitar 10 menit. 5. Potongan atau timbangan. Membagi dan memotong adonan harus dikerjakan dalam waktu yang singkat dan menghasilkan potongan yang seragam. 6. Membulatkan. Bertujuan membentuk lapisan halus di permukaan adonan sehingga dapat menahan gas-gas yang dihasilkan. Membulatkan ini juga memberi bentuk supaya mudah dikerjakan. 7. Intermediate proofing. Pada tahap intermediate proofing atau fermentasi lanjutan dilakukan dengan memberikan waktu istirahat sekitar 5-20 menit pada adonan serta membuat adonan rileks dengan tujuan mempermudah proses pembentukan. 8. Pembuangan gas atau sheeting. Pembuangan gas bertujuan untuk mengeluarkan semua gas dalam adonan sekalian menyamakan proses fermentasi pada semua bahan. 9. Memberi isian dan membentuk. Beri isian pada roti lalu bentuk sesuai dengan selera masing-masing. 10. Final proofing. Proses ini bertujuan mengembangkan adonan untuk mencapai bentuk dan mutu yang baik. Ruangan proofing harus stabil baik panas maupun kelembapannya. Temperatur proofing berkisar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kelembapannya berkisar antara 80% sampai 85%. Sedangkan waktu proofing sangat bergantung pada produk yang dibuat berkisar 35 menit. 11. Pembakaran. Suhu dan lamanya pembakaran dipengaruhi oleh oven, loyang, dan produk yang akan dibakar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada proses pembakaran adalah sebagai berikut. A. Volume adonan akan bertambah pada waktu 5-6 menit pertama di oven. B. Aktivitas yeast berhenti pada temperatur 63 derajat Celcius. C. Karamelisasi dari gula mulai memberi warna pada kulit roti. D. Suhu pembakaran untuk roti manis berkisar 170 derajat sampai 180 derajat Celcius. 12. Mendinginkan. Roti yang telah dikeluarkan dari oven harus didinginkan sebelum pengemasan. Pendinginan roti berkisar 45-75 menit pada suhu ruang. Saat pendinginan, roti diletakkan di rak kawat sehingga panas dapat keluar dari segala arah. 13. Pengemasan. Pengemasan roti dilakukan untuk mencegah tercemarnya roti dari mikroba ataupun kotoran yang tidak dikehendaki. Selain itu, pengemasan dapat menghindari dari penguapan sehingga pengerasan kulit roti dapat dihindari. Bahan kemasan untuk roti dapat berupa plastik, karton, atau bahan dari kertas. 14. Penyimpanan. Roti dapat disimpan dengan baik pada suhu ruang sekitar 5 hari dan pada suhu dingin atau refrigerator.
kriteria roti manis yang berkualitas baik adalah sebagai berikut. 1. Aroma. Aroma roti ditentukan dengan cara menciumnya dengan teliti. Aroma dapat dibedakan menjadi berasa terigu, manis, apek, tengik, bau cendawan, asam atau polos. Roti yang berkualitas baik beraroma gandum, ragi, dan manis. 2. Rasa. Rasa roti dapat memiliki rasa gandum, manis, asam, tawar, atau tengik. Roti yang berkualitas baik memiliki rasa yang enak dan khas roti tersebut. 3. Volume. Makin besar volume roti, makin lembut roti tersebut jika diremas. 4. Warna kerak. Warna kerak antara lain coklat kekuningan, gelap, coklat kemerahan, keabu-abuan, dan kuning pucat. Sedangkan warna kerak yang baik adalah coklat kekuningan. 5. Sifat jaringan. Sifat jaringan yang baik yaitu halus, lembut, dan elastis. Beberapa kegagalan dan kesalahan dalam pembuatan roti antara lain sebagai berikut. A. Volume roti kecil-kecil atau roti tidak mau membesar. B. Volume terlalu besar. C. Warna roti masih pucat. Dan D. Kulit kepala roti terlalu gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat roti manis yang benar. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai masuk ke bahan-bahan yang akan digunakan. 400 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram tepung terigu protein sedang, 110 gram gula pasir, 1,5 gram bread improver, 15 gram ragi instan, 30 gram susu skim bubuk, 90 gram margarin, 0,75 gram garam, 1 butir telur utuh, 1 butir kuning telur, 225 ml air, 50 gram meses coklat, dan 50 gram keju cheddar parut. Bahan olesan: setengah butir telur dan 75 ml susu cair. Langkah yang pertama yaitu kita campur semua bahan ini. Campurkan tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, gula pasir, susu skim bubuk, garam, ragi instan, dan bread improver. Lalu aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur, 1 butir telur utuh, dan air. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya saya akan menguleninya dengan tangan. Sebelum menguleni dengan tangan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan cara yang benar. Jika menggunakan perhiasan sebaiknya dilepaskan. Cuci tangan menggunakan sabun. Pastikan seluruh bagian tangan bersih. Lalu bilas lagi dengan air bersih. Setelah selesai, sebaiknya tangan dikeringkan menggunakan tisu atau lap. Lanjut, saya akan menguleni adonan di atas meja. Lakukan seperti gerakan mencuci baju, seperti ini. Dan jika lengket, bisa menggunakan scraper agar memudahkan kita dalam menguleni adonan. Bisa juga dibanting-banting agar lebih cepat. Jika tangan banyak tertempel adonan seperti ini, sebaiknya cuci tangan agar memudahkan kita dalam menguleni. Nah, gunakan ujung tangan, jangan ujung jari agar tidak lengket. Karena jika menggunakan ujung jari, maka akan lengket. Uleni hingga setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, masukkan margarin, lalu uleni lagi hingga benar-benar kalis. Bisa menggunakan bantuan scraper agar memudahkan kita apabila adonan lengket di meja kerja. Bisa juga dibanting-banting seperti ini agar adonan mudah kalis. Lakukan terus-menerus hingga adonan benar-benar kalis. Jika sudah kalis, maka adonan akan elastis seperti ini.
Setelah itu kita bulatkan adonan. Jika sudah dibulatkan seperti ini, selanjutnya kita letakkan di dalam wadah. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Jika sudah 10 menit, selanjutnya kempeskan adonan agar seluruh udara dalam adonan habis. Lalu keluarkan adonan dari wadah, kemudian timbang adonan seberat 60 gram, kemudian dibulatkan dengan cara seperti ini. Ini disebut dengan rounding. Lalu letakkan di wadah, kemudian akan kita tutup lagi dengan plastik wrap untuk diistirahatkan kembali selama kurang lebih 10 menit. Setelah diistirahatkan 10 menit, selanjutnya kita akan membentuk dan memberi isian pada adonan roti. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat. Bentuk yang kelima. Bentuk yang terakhir. Adonan roti yang sudah diberi isian dan dibentuk diletakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau bahan olesan. Kemudian kita akan tutup dengan plastik wrap. Kemudian akan di-proofing selama kurang lebih 90 menit. Cara membuat olesan. Campurkan setengah butir telur dengan susu, lalu aduk hingga tercampur rata, kemudian sisihkan. Setelah di-proofing selama 90 menit, selanjutnya saya akan mengolesi permukaan roti dengan menggunakan bahan olesan yang sudah saya buat tadi. Nah, sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 190 derajat Celcius. Jika sudah diolesi semua, masukkan ke dalam oven, lalu oven selama 12-15 menit.
Setelah 8 menit, kita tukar posisi roti agar seluruh roti matang dengan merata. Jika sudah matang, keluarkan roti dari oven, kemudian beri olesan margarin ke seluruh permukaan roti agar roti tampak mengkilap. Ini dia hasilnya roti manis. Hasilnya sekitar 16 buah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi roti manis ini dapat membantu kegiatan belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.